Selamat datang di Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Ketika Cinta Bertaubat, bagian ke-8. Buuk. Tampak pemuda berkopiah mendaratkan satu kepalan tangan di perut Freddy yang membuatnya langsung hilang keseimbangan, hingga jatuh ke lantai. "Siapa kamu? Jangan ikut campur," sungut Freddy benar-benar marah. Ia bangkit dari posisi hendak membalas. "Saya anak kiai di sini. Jika kamu berani menyentuh santri kami tidak akan tinggal diam. Kami akan langsung memanggil polisi," ucap Zulfikar dengan sangat tegas. Sekilas ia melirik ke arah gadis yang tampak menangis di belakangnya. "Beraninya main keroyokan," balas Freddy sambil berdecik seolah berani. Padahal sebenarnya ia takut. Oke, aku tidak akan mengganggu Nina lagi. Aku sudah cukup puas bermain-main dengannya," ucap Freddy lagi sebelum ia akhirnya beringsut pergi. Kalimat yang dikatakan Freddy membuat Zulfikar bertanya-tanya. Apa maksud pemuda gondrong itu yang berkata puas bermain-main dengan Nina? "Terima kasih Ustadz," ucap Nina sesaat setelah memastikan Freddy pergi. Gadis itu mulai melangkahkan kaki hendak keluar dari ruangan itu. "Tunggu Nina," seru Zulfikar yang tak sengaja memanggil nama gadis itu setelah ia mengetahuinya dari pemuda yang baru saja dilawannya. Langkah Nina terhenti. "Ada apa Ustadz?" Tubuh Nina seketika gemetar. Ia takut jika akan mendapatkan sanksi atas apa yang terjadi. Mengingat yang memergoki kejadian ini adalah anak dari kiainya sendiri. "Apa anti terluka?" tanya Ustadz muda itu yang mampu membuat Nina menoleh ke arahnya. Pandangan mereka bertemu. Dan dengan cepat gadis itu kembali menunduk. "Tidak Ustadz, saya baik-baik saja." Zulfikar yang masih menatap Nina mengangguk paham. "Baiklah. Kalau begitu kembalilah ke asrama. Ana akan pastikan pemuda itu tidak akan mengganggumu lagi." "Sekali lagi terima kasih, Ustadz." Nina membungkukkan badan kemudian berlalu pergi. Jam 3 dini hari. Kamila menyenggol tubuh Nina yang tidur satu ranjang dengannya untuk mengajaknya makan sahur bersama. "Nin, bangun," ucap Kamila yang mulai menepuk pelan bahu temannya. Nina mengerjap, lalu memindah posisi tubuhnya menghadap Kamila. "Aku mau izin gak puasa boleh gak ya? Perutku sakit sekali Mil," sahut Nina sambil memilin pelan perutnya. "Perutmu sakit?" tanya Kamila ingin memastikan. Nina mengangguk yakin. "Iya Mil sakit banget." "Ya sudah. Aku bilang ke Ustazah Husna dulu ya. Biar beliau yang kasih solusi. Kalau aku nggak berani mengizinkan kamu nggak berpuasa. Puasa kan kewajiban. Nggak boleh dibuat enteng. Jadi, lebih baik kita bertanya pada yang lebih tahu ya." Kamila memberi saran yang langsung ditanggapi anggukan oleh Nina. Kamila bangkit dari posisi. Gadis itu keluar menuju asrama lain tempat di mana Husna, santri yang sudah menjadi ustazah itu tinggal. Tidak perlu waktu lama. Kamila sudah kembali bersama Husna di sampingnya. Keduanya menghampiri Nina di asramanya. "Kalau cuma sakit kram kamu tetap wajib puasa," sentak Husna pada Nina. Gadis yang dijodohkan dengan Zulfikar itu memang terkenal tegas dalam menerapkan hukum agama. Kamila cemas setelah mendengar keputusan dari Husna. "Tapi Ustazah, Nina kan masih santri bar. Nggak ada tapi-tapian. Sekali wajib puasa. Ya wajib," sentak Husna lagi penuh ketegasan dan penekanan yang membuat Kamila terdiam seketika. Sang ustazah muda itu berbalik badan dan keluar dari asrama, meninggalkan Nina dan Kamila yang masih bingung. "Gimana Nin? Kamu kuat enggak? Aku khawatir kalau kamu kenapa-kenapa," cemas Kamila seraya duduk di tepi ranjang. Yang dikhawatirkan Kamila malah tersenyum. "Tidak apa-apa Mil. Bismillah."
Kalau kata Ustazah Husna tetap wajib puasa, aku harus puasa, jawab Nina sembari meringis menahan sakit perutnya. Sudah yuk, kita ke kantin. Nanti keburu imsak, malah nggak sempat sahur. Ya sudah ayo, Kamila mengangguk setuju. Kedua gadis berkerudung itu keluar dari asrama menuju ruang makan yang terletak tidak jauh dari asrama. Nina dan Kamila pun makan sahur bersama teman santri yang lain. Seperti biasa. Setelah itu mereka bersih diri. Kemudian menunggu azan subuh di aula. Sholat subuh pagi ini diimami oleh Husna, santri senior yang memang diberi tugas langsung oleh Kiai Toha untuk memimpin setiap kegiatan peribadatan. Selepas sholat subuh, mereka semua mengikuti majelis pengajian yang kali ini diisi oleh sang Kiai sendiri. Pengajian berlangsung hingga jam 7 pagi. Selepas pengajian semua santri istirahat sejenak hingga jam 8 untuk mengikuti kelas rutin pagi pembacaan kitab yang diisi oleh Ustazah Anissa yang masih keponakan dari Kiai Toha sendiri. Nin, kamu yakin kuat? Tanya Kamila ketika melihat wajah pucat Nina. Mereka saat ini sedang menuju aula, tempat dilaksanakannya kelas pagi. Nina tersenyum ke arah sahabatnya. Insya Allah kuat Mil, jawabnya. Padahal perutnya semakin lama terasa semakin keram. Alhamdulillah. Yuk masuk. Kedua gadis itu terus melangkahkan kali memasuki ruang belajar. Kajian pembacaan kitab dimulai oleh seorang wanita bercadar yang bernama Anissa. Bersambung.